Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad bin Abdillah al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Semoga iman yang kita miliki tetap terpatri dalam hati dan bisa kita aplikasikan dalam hidup kita sampai nanti kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat daripada doa. Karena dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan ini, di antara ayat Allah yang dititipkan, di antara ayat-ayat yang ada perintah puasanya adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya ketika seorang hamba bertanya kepadaku tentang di mana diriku, katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku amat dekat. Ketika hamba aku memohon kepadaku, maka yakinlah dengan permohonannya pasti akan aku kabulkan seluruh permohonan dan permintaannya. Ayat ini tersirat para pemirsa pemirsa TV9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa sangat dianjurkan bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Karena dengan doa sesungguhnya kita memiliki hubungan yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali doa adalah penyempurna dari usaha-usaha yang kita ikhtiarkan, dari usaha-usaha yang kita coba bangun dalam rangka menggapai kebahagiaan dan juga kesuksesan dalam hidup kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah saripati daripada ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Sehingga Allah pun selalu mengharap kepada kita umat namanya manusia ini agar selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum, dan Allah berfirman ud'uni, dan mohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti aku akan perkenankan, aku akan kabulkan permohonan dan doa kalian. Pemirsa TV9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kadang-kadang doa tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan kita. Disinilah hakikat iman kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa apapun yang terjadi setelah kita berdoa kepada Allah itu sesungguhnya itulah yang terbaik yang Allah inginkan dari kita semua. Memang keinginan-keinginan kita ini begitu banyak. Ketika kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak permohonan kita hanya sebagian yang Allah berikan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sedangkan yang lainnya Allah Subhanahu wa taala tangguhkan sampai kita nanti berjumpa dengan Allah pada hari akhirat. Nah, disinilah hakikat doa dalam kehidupan seorang muslim. Pemirsa TV9 yang kami muliakan, bahwa tidak ada satupun doa yang dipanjatkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua doa itu merupakan simpanan yang kita simpan untuk kehidupan kita, bukan hanya di dunia ini tapi di hari akhirat kelak.
Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, memang ada 3 cara Allah mengabulkan doa yang kita panjatkan. Yang pertama adalah Allah segerakan apa yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita, maka itulah disebut dengan doa yang dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkabulnya doa kita dengan dipalingkan dari diri kita mara bahaya ataupun musibah yang akan menimpa diri kita berkat doa yang kita panjatkan. Inilah yang kadang-kadang kita tidak pahami, bahwa doa-doa yang kita minta kepada Allah seakan-akan sebagai manusia ini kita berkeluh kesah tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah, terkabulnya doa kita dengan gambaran yang lain, yaitu dipalingkannya dari diri kita musibah-musibah ataupun malapetaka yang sesungguhnya sesuai dengan qada dan qadarnya Allah menimpa diri kita. Nah, berkat doa itulah Allah Subhanahu wa taala jauhkan musibah itu dari kita. Ini bentuk dari dikabulkannya doa kita yang kedua. Bentuk yang ketiga, ini yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa doa yang tidak pernah terbenak dalam diri kita ini dikabulkan di dunia ini akan kita temukan nanti di hari akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita rahmatnya, memberikan kepada kita maghfirahnya, dan itu semua adalah penyebab dari untaian doa yang kita panjatkan. Maka para pemirsa TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita yang tengah melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan, maka Allah sediakan di dalam saat kita berbuka puasa itulah Allah titipkan istijabahnya doa kita. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika dia berbuka, kegembiraan kedua ketika dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berbuka, apa sesungguhnya kegembiraan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa? Bukan hanya makanan yang lezat, bukan hanya hidangan yang luar biasa menyenangkan, tapi adalah janji Allah dan Rasulnya, lis-shaim inda fitrihi da'watun mustajabah. Bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka mendapatkan garansi dari Allah, doanya diijabahkan. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah puasa ini benar-benar doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam hal menghayati hakikat doa yang merupakan saripatinya dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.